Saya tidak berpikir saya berani atau tidak berani. Oke. Saya hanya mengutarakan apa yang saya lihat, saya rasakan, dan saya alami. Sebenarnya sejak tahun 2018, hal yang akan terjadi 2020 awal, Ya. itu sudah tergambar di dalam perenungan saya. Melihat perjalanan daripada agenda-agenda globalisasi di negara kita, itu sudah dijalankan sejak pegawai negeri dijalankan dengan begitu jelas sejak pegawai negeri menerima yang namanya remunerasi. Triggernya apa? Triggernya apa? Kita nggak boleh ibadah berjamaah. Kita nggak boleh beribadah berjamaah, terus ada pemaksaan. Harus pakai masker. Harus vaksin. Vaksin kemudian. Oh, ya. Ya, ini kan dia stepnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, mainnya di situ dulu tuh. Sebodoh itukah pemimpin kita ketika itu? Presiden yang lalu. Kita kan negara ketuhanan katanya. Ya. Kok begitu takut? Dan coba cek, tidak ada yang berkata, jangan takut rakyatku. Ada Tuhan bersama kita. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik. Dan kali ini saya Nugroho bersama dengan Bang Dharma Pongrekun. Siap Bang? Makasih. Terima kasih ya sudah hadir ya. Makasih. Bang Dharma, Iya, sibuk apa sekarang? Sibuk mengamati hal-hal yang perlu kita amati. Oke. Ya, makanya ya silakanlah. Saya hanya sebagai pengamat. Ya. Ya. Pengamat, tapi juga kita harus bisa memberikan solusi. Kita sebagai pengamat biopolitik dan pengamat geopolitik, Ya. apakah itu banyak yang menarik perhatian dari seorang Dharma Pongrekun? Sangat banyak karena ini menyangkut hidup mati kita. Menyangkut eksistensi kita di kehidupan dunia ini. Menyangkut eksistensi kita di dalam kehidupan yang sistem global yang kita jalani selama ini. Ya. Gitu. Dan itu sungguh-sungguh mengusik atau yang akan mengkudeta hak asasi hidup kita. Oke. Gitu, Pak. Saya ingat ya, nama Bang Dharma itu mencuat ketika zaman COVID. Ya karena dicopot. Cepat, tahu nggak? Kalau saya melihatnya gini, tiba-tiba ada yang melawan arus dan orang tidak percaya semua. Sebenarnya itu triggernya apa Bang? Ketika Bang Dharma berani ngomong seperti itu? Ini masalah, saya tidak berpikir saya berani atau tidak berani. Oke. Saya hanya mengutarakan apa yang saya lihat, saya rasakan, dan saya alami. Sebenarnya sejak tahun 2018, hal yang akan terjadi 2020 awal, Ya. itu sudah tergambar di dalam perenungan saya. Melihat perjalanan daripada agenda-agenda globalisasi di negara kita, itu sudah dijalankan sejak pegawai negeri dijalankan dengan begitu jelas sejak pegawai negeri menerima yang namanya remunerasi. Oke. Gitu. Jadi COVID-19 itu adalah pintu masuk menuju kepada Great Reset. Yang sekarang kita apa-apa digitalisasi. Itu. Siapa yang mengkumandangkan itu di negara kita? Ya pemerintah. Gitu. Pemerintah itu siapa? Ternyata mereka adalah panitia. Panitia dari agenda globalisasi. Gitu. Makanya dari kecil kita belajar globe, ya kan? Gitu. Nah, dari tahun 2018 saya sudah bikin buku namanya Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Jadi sebelum itu terjadi, saya sudah menulis Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Di situ saya buka bahwa ternyata Indonesia tidak pernah merdeka. Justru Indonesia digiring menuju kepada neokolonialisme, di mana kita tetap dijajah, tetapi by system.
penjajahan yang kita alami lewat apa? Lewat administrasi kan selama ini. Makanya kan kemarin ketika COVID itu semua bicara kalau tidak begini tidak bisa begini. Cuman beda lagi persyaratan yang dilakukan. Semuanya bermuara kepada vaksin. Nah, jadi tahun 2019 saya berbicara di Sahid di acara Pancasila. Saya sampaikan bahwa Indonesia harus segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi sebelum di-lock. Bisa dilihat di YouTube. Bang Dharma, seingat saya waktu COVID, ketika Bang Dharma maju mengutarakan sesuatu yang saya katakan mungkin melawan arus ya, itu masih ada dalam institusi Polri. Dianggap. Ya, dianggap melawan arus. Ya. Dalam pandangan kebanyakan orang. Betul, karena Anda berbeda sendiri. Karena kebanyakan orang punya pola pikir yang seragam. Oke. Yang dicetak melalui sistem general education. Gitu. Tapi saya maklum, namun saya juga nggak peduli. Ya, karena kan keselamatan ini bukan urusan bareng-bareng nih, urusan masing-masing. Ya, dan apa yang saya sampaikan itu menyuarakan sesuatu yang untuk membantu bangsa ini keluar dari persoalan itu sebenarnya. Ya, persoalan yang begitu mencekam ketika itu ya. Ya. Ternyata itu bagian daripada kalau di sinetron itu kayak reality show. Oke. Di dalam kehidupan nyata, tetapi mereka sudah mainkan skripnya masing-masing. Yang ini mainkan perannya ini, yang ini main peran ini, yang ini lucu-lucuan, yang ini nakut-nakutin, ya kan? Ya, sampai banyak ambulans yang nggak ada isinya tapi muter-muter, ya kan? Kenapa? Karena dia sudah dapat anggaran, dia harus kerjain. Gitu. Ada satu lembaga, saya tahu lah lembaga mana yang mainkan itu semua. Ada Satgas, segala macam. Dan lucunya mereka menjalankan itu nggak sadar. Saya rasa mereka sadar. Kalau mereka lagi main badut-badutan. Gitu. Jadi, dan ini menghabiskan banyak biaya, banyak anggaran negara. Karena sebelum itu terjadi namanya refocusing. Anggaran di setiap kementerian dan lembaga non-kementerian itu dipotong kurang lebih 50%. Bisa bayangkan kemana itu uang. Yang tadinya ditujukan untuk menangani plan demonik yang tipu-tipu. Itu. Triggernya apa, Bang? Bang Dharma bisa melihat ini sebagai sebuah hal yang tidak wajar. Triggernya apa? Triggernya apa? Kita nggak boleh ibadah berjamaah. Kita nggak boleh beribadah berjamaah, terus ada pemaksaan. Harus pakai masker. Harus vaksin. Ya, vaksin kemudian. Oh, ya. Ya, ini kan dia stepnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, mainnya di situ dulu tuh. Awal-awal kan. Supaya kita cepat selesai dari pandemi, harus syaratnya apa? Vaksin. Ini kan SOP namanya. Yang sudah disiapkan begitu lama oleh mereka. Ya, direncanakan dari tahun 2010, sudah ada 8 lockstep namanya. Habis ini, habis ini. Caranya. Jadi ada namanya apa ya? Kalau orang sekolah itu apa ya? Ada apa sih buku-buku panduan? Silabus. Iya, bukan silabus, apa ya? Mode. Iya, silabus gitu, ada ininya. Ini kamu harus begini, cara mainnya begini, mainkan yang ini gitu. Nah, saya udah tahu semua itu. Cuman kan saya tidak berpikir bahwa sebodoh itukah pemimpin kita ketika itu. Presiden yang lalu. Kita kan negara ketuhanan katanya. Ya. Kok begitu takut? Dan coba cek, tidak ada yang berkata, jangan takut rakyatku. Ada Tuhan bersama kita. Loh, bicaranya sains. Nanti harus begini. Mereka mempropagandakan salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mana yang harus kita jaga? Ekonomi kah atau nyawa? Ya. Padahal yang mau mereka hancurkan dua-duanya. Ya, karena orang ketakutan, nyawanya melayang. Ekonomi hancur, stres juga sama. Gitu. Dan itulah yang kita rasakan sekarang, betapa ekonomi Indonesia amburadul. Dengan semua kebijakan-kebijakan yang dibuat, cek semua kebijakannya. Tidak ada satupun yang pro kepada rakyat Indonesia.